Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai final project kami struktur data dengan judul tiketing bioskop. Next. Nah, kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Novarisi Ramadan dengan NIM 2111449 dan yang kedua ada saya sendiri Salsabila Syafiah dengan NIM 2111461 dan yang ketiga ada Diana Rohmaniah dengan NIM 2111464 dan yang keempat ada Arya Fahrezi dengan NIM 2111453 dan yang terakhir ada Habib Muzamil dengan NIM 2111449. Next. Nah, sekarang kita memasuki ke latar belakang. Bioskop adalah perusahaan dalam bidang hiburan dan pariwisata. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak juga yang penikmat bioskop. Bahkan ada beberapa orang yang rela mengantri beberapa jam hanya untuk mendapatkan satu tiket bioskop demi film kesayangannya. Nah, maka dari itu, tujuan adanya sistem pemesanan tiket dengan sistem self-service adalah agar memudahkan penonton dalam memilih film, jadwal penayangan, dan tempat duduk sesuai dengan keinginan mereka tanpa harus merepotkan pegawai bioskop. Dan pastinya sistem ini diharapkan dapat minimalisir antrian pembelian bioskop. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Habib. Silahkan. Baiklah, kita masuk ke landasan teori. Next. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Jarnai Sorstrup yang merupakan perkembangan dari bahasa C, kemudian di Bong Labs dan Ritchie pada awal tahun 1970-an. Bahasa itu diturunkan dari bahasa sebelumnya, yaitu B. Pada awalnya, bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang juga merupakan bahasa yang diturunkan oleh bahasa sebelumnya, yaitu BCL. Pada tahun 1983 hingga 1984, C disempurnakan dengan menambahkan fasilitas overloading operator. Awalnya disebut A Better C, kemudian berganti nama pada tahun 1983 menjadi C++. Pada tahun 1985, Stroustrup membuat buku referensi berjudul The C++ Programming Language. Pada tahun yang sama juga, C++ dilaksanakan sebagai produk komersial. Bahasa ini belum secara resmi distandarkan, dan pada tahun 1989, bahasa ini diperbarui lagi. Oke, untuk yang selanjutnya, kita akan mensimulasikan program yang telah dibuat, dan itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Novarisi Ramadan, dan Diana Rohmaniah. Share screen-nya udah ada kan ya? Udah. Oke. Diana dulu mungkin. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama, ini adalah tampilan dari program kami, Bioskop Cinema Amicom. Untuk halaman awalnya, di situ terdapat input username dan juga password. Untuk username-nya kita bisa isikan dengan my user. Kemudian untuk password-nya sama juga my user. Nah, apabila login sukses, maka dia akan menuju ke halaman berikutnya, yaitu halaman menu, yang di situ terdapat 4 pilihan, yaitu yang pertama ada list film, yang kedua ada cari film, yang ketiga ada pesan tiket, yang keempat ada logout user, kemudian yang terakhir ada exit. Nah, untuk menuju list film, maka kita inputkan pilihan 1. Kemudian pada halaman pilihan menu, di sini ada jadwal film. Yang pertama ada Avenger, yang kedua ada Her, yang ketiga ada Joker, yang keempat ada Doraemon. Nah, di situ sudah terdapat jadwal beserta harga dan juga jumlah kursi yang tersedia. Untuk
kembali ke menu, kita klik tombol enter atau terserah. Nah, selanjutnya untuk mencari film, kita bisa ketikkan angka 2. Nah, di sini kita bisa menginputkan judul film. Di list tadi terdapat beberapa film, kita coba masukkan yang Avenger. Nah, di situ sudah muncul terdapat satu judul film Avenger dengan rincian judul, jadwal, harga, beserta kursinya. Oke, selanjutnya kita ke menu yang tersedia, kita ke menu yang ketiga, yaitu pesan tiket. Kita ketikkan angka 3. Selanjutnya, masukkan judul film. Misal di sini kita akan menonton film Avenger, maka kita ketikkan Avengers. Nah, selanjutnya pada halaman ini tersedia satu judul film Avenger, maka karena di sini tersedianya hanya satu, maka kita ketikkan angka 1. Oke, di situ terdapat keterangan film Avenger dengan jadwal tayang pukul 15.00 atau jam 3 sore. Kemudian untuk jumlah kursi yang bisa dipesan adalah 3 buah kursi. Kemudian untuk available kursinya yaitu 29. Maka di sini kita coba pesan 1 kursi. Nah, di sini terdapat rinciannya, yaitu informasi film pada judul filmnya Avengers, jadwal film pukul 15.00, kemudian kursi yang dipesan 1, untuk rincian harganya yaitu 40.000. Misal kita bayarnya memakai uang 50.000. Coba kita inputkan. Nah, di situ ketika kita membayar 50.000, maka kita akan mendapatkan kembalian 10.000. Nah, ketika tiket berhasil di booking, maka kita akan mendapatkan ID booking yaitu BCA YTD Z16. Selamat menonton, enjoy the movie. Nah, pada menu keempat yaitu logout user. Nah, ketika kita mengetikkan 4 atau logout user, maka dia akan balik ke menu halaman utama yang tadi pada halaman input username dan juga password. Coba kita masuk lagi ke programnya. Nah, untuk yang menu terakhir yaitu exit. Nah, pada menu exit ini nanti kita akan keluar dari program Cinema Bioskop Amikom. Oke, ketikkan angka 5, Mas, tolong. Kalau untuk angka 5 kayaknya nggak usah. Nanti share screen-nya hilang. Oh ya udah. Untuk selanjutnya, saya Nova Rizky Ramadan akan menjelaskan bagian menu admin. Di sini untuk masuk ke menu admin, kita perlu memasukkan username dan password-nya yaitu myadmin. Oh ya, sebelumnya saya akan mensimulasikan apa yang akan terjadi ketika kita salah menginputkan username atau password. Yang pertama, misal kayak ketika username-nya benar tapi password-nya salah, maka akan muncul, maaf, username atau password salah. Ketika kita misal pencet Y, maka nanti program akan mengulang dan akan menyuruh admin untuk memasukkan ulang username dan password yang benar. Tapi ketika kita pencet N atau No, maka program akan keluar. Mungkin kita bisa simulasikan aja. N. Nah, screen-nya hilang. Kita coba ulang lagi. Kita inputkan yang benar. Nah, setelah kita menginputkan username dan password yang benar, maka login akan berhasil. Dan di sini ada keterangan bahwa ini adalah bagian admin. Setelah itu,
Di sini ada terdapat 6 menu, yang mana menu yang paling utama adalah 1, 2, 3, dan 4. Di menu pertama ini kita bisa memasukkan judul film dan jadwal baru. Kita masuk. Dan di sini ketika admin ingin memasukkan judul dan jadwal baru, maka admin harus memasukkan yang pertama adalah judulnya. Di sini contoh kita memasukkan Spider-Man. Jadwal filmnya contoh 12.00. Untuk harga 40.000. Jumlah kursi yang tersedia taruhlah 40 misal. Setelah itu akan muncul keterangan jadwal film baru, yaitu Spider-Man, berhasil dimasukkan. Untuk yang nomor 2 ini kita coba di nanti, yaitu hapus film dan jadwal. Kita langsung loncat ke menu yang ketiga. Itu adalah memunculkan film dan jadwal seperti yang di page user tadi. Itu nanti ada di list film. Itu hampir sama dengan yang tampilkan film dan jadwal ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah 1, 2, 3, dan 4 ini adalah default yang saya kasih. Dan yang kelima ini Spider-Man adalah yang barusan ditambahkan. Selanjutnya kita akan contoh kita menghapus salah satu film. Karena di sini saya menggunakan stack, maka yang dihapus adalah yang paling bawah, yaitu yang Spider-Man. Nah, setelah itu nanti akan muncul jadwal film Spider-Man telah berhasil dihapus. Kenapa Spider-Man? Karena saya menggunakan stack, di mana stack yang masuk paling awal akan keluar juga paling awal. Selanjutnya, menu yang bisa dicoba yang terakhir adalah reset dan film jadwal. Reset film dan jadwal. Di sini kita bisa menghapus secara keseluruhan film yang ada di sini tadi. Avenger, Her, Joker, dan Doraemon. Ketika kita mencet nomor 4, maka keempat film ini atau semua film ini akan hilang. Di sini muncul keterangan jadwal film telah berhasil dikosongkan. Nah, ketika telah berhasil dikosongkan, maka ketika misal kita pencet memilih nomor 3, maka akan muncul keterangan tidak ada jadwal yang tersedia. Maka kita bagian admin harus memasukkan film dan jadwal baru. Kita masukkan lagi. Di sini misal tab aja. 13.00. Harganya 30.000. Nah, kursinya 40. Ketika admin memasukkan jadwal baru, maka itu akan muncul di menu ketiga dan juga di menu user. Mari kita cek di menu user. Nah, ini akan muncul yang ditambahkan oleh admin tadi akan muncul di menu yang pertama, list film. Di sini. Di menu yang kedua ini, saya akan mencoba untuk kita memasukkan film yang tidak ada di list tersebut. Apa yang akan terjadi? Misal, nah, nanti akan muncul peringatan bahwa film yang dicari tidak tersedia. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Salsabila Syafia. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu materi yang kami gunakan dalam membuat program ini. Nah, yang pertama itu adalah struct. Struct di sini kami pakai sebagai inisialisasi data info yang ada di dalam program. Nah, materi yang kedua akan dijelaskan oleh
Habib, silahkan. Baiklah, di sini kita menggunakan yang namanya stack. Kita gunakan untuk menambah, mengurangi, meriset, dan mengecek jadwal film. Kemudian yang ketiga adalah searching. Searching di sini kita gunakan untuk mencari film apakah tersedia atau tidak. Kemudian yang keempat adalah link list. Link list kita gunakan dalam proses pemesanan tiket bioskop. Terus dan kesimpulannya adalah yang pertama, aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pihak bioskop dan juga pihak customer. Dan yang kedua, aplikasi ini merupakan rancangan awal yang masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan yang nantinya dapat dikembangkan lebih jauh jika memungkinkan. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, aplikasi sudah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan di awal. Baik, kami ucapkan terima kasih. Apabila kami ada kekurangan ataupun kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.